Tidak berhenti di B20 saja, akhir 2019 lalu pemerintah resmi memulai implementasi penerapan program biodiesel 30% atau B30. B30 merupakan campuran 30% FAME dan 70% bahan bakar diesel atau solar. Kelapa sawit diolah menjadi FAME atau Fatty Acid Metal Ether yang merupakan bahan bakar nabati. FAME disebarkan ke seluruh Indonesia melalui titik penerimaan baik melalui kapal maupun mobil tangki. Kualitas FAME diuji untuk bisa memenuhi standar dan tahapan pencampuran. Dengan dukungan pemerintah, penyerapan FAME terus meningkat seiring semakin tingginya kebijakan kandungan dalam bahan bakar diesel. B30 siap digunakan untuk sistem transportasi, industri hingga pembangkit listrik. Implementasi B30 ini disiapkan setelah bahan bakar biodiesel B20 diresmikan terlebih dahulu pada Agustus 2018. Upaya ini dilakukan untuk menjembatani mesin diesel menuju standar emisi Euro 4 pada 2021. B30 menghadapi rangkaian road test guna membuktikan penggunaan B30 pada mesin tidak mempengaruhi kinerja mesin. Pengujian dilakukan dengan berbagai kendaraan, yakni 3 unit truk dan 8 kendaraan berpenumpang mesin diesel, melewati kota-kota di Pulau Jawa dengan target jarak tempuh mencapai 40.000 sampai 50.000 km. B30 telah terbukti menghasilkan performa mesin yang lebih baik, daya yang lebih tinggi, dan yang terpenting rendah emisi dibandingkan B20. Kini B30 salah satu solusi ketahanan energi dan telah siap disalurkan ke seluruh negeri. Presiden Joko Widodo secara resmi memulai implementasi penerapan program B30 di SPBU Pertamina di Jalan MT Haryono, Jakarta pada Desember 2019. Program tersebut merupakan bentuk ikhtiar Presiden Jokowi untuk mencari sumber energi baru terbarukan. Menurutnya, Indonesia harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang suatu saat pasti akan habis, serta menjaga planet bumi dengan menurunkan emisi gas karbon sehingga meningkatkan kualitas lingkungan. Alasan lain meminimalisir ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak. Melalui penerapan program B30, pemerintah bisa menghemat banyak devisa negara kurang lebih 63 triliun rupiah. Yang penting bagaimana pesan Presiden, kita kurangin impor, sampai tidak sama sekali impor. Kita harus mampu. Dengan program B30 ini, volume solar Indonesia otomatis naik 30%. Yang sebelumnya B20 itu 20%. Karena solar yang tadinya berasal dari crude oil, sekarang ditambah 20%-nya atau sekarang 30%-nya dengan crude oil. Dengan demikian sebenarnya tahun ini Pertamina sudah tidak impor solar lagi. Itu yang mungkin banyak masyarakat belum tahu. Penerapan B30 juga menciptakan permintaan domestik akan minyak sawit mentah yang sangat besar dan juga menimbulkan efek berganda terhadap 16,5 juta petani dan pekebun kelapa sawit sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Presiden Jokowi menilai bahwa program pencampuran biodiesel dengan bahan bakar nabati ini tidak cukup berhenti di B30 saja. Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30. Tadi saya sudah perintah lagi pada Menteri dan Dirut Pertamina untuk masuk nanti tahun depan ke B40 dan awal 2021 juga masuk ke B50.
Tak hanya dapat bermanfaat untuk masyarakat, program B30 telah mengharumkan nama bangsa. Pasalnya, Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B30 di dunia. Substitusi produk-produk impor ya ini, salah satunya adalah petrokimia. Sehingga kita harapkan kalau ini betul-betul berproduksi maksimal, yang namanya current account deficit, terasa kita akan menjadi jauh lebih baik.